Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lian Raditya Bagas Jatmiko dari 1 SD akan mempresentasikan tentang diksi. Apakah itu diksi? Diksi adalah pilihan kata di dalam kalimat yang digunakan sebagai pemberi makna tersendiri sesuai dengan keinginan penulis. Baik harus diakui, di era sekarang orang hampir selalu mengesampingkan pentingnya penggunaan bahasa, terutama dalam pemilihan kata, atau lebih sering kita sebut sebagai diksi. Ini juga terjadi kepada diri kita sendiri, yang mungkin enggak kita sadari itu kita mengalami semuanya. Jika penjelasan mengenai diksi, minimnya pengetahuan kita terhadap ilmu diksi menjadi salah satu sebabnya. Lalu pertanyaannya, mengapa kita penting mengetahui pengetahuan kita terhadap ilmu diksi? Jawabannya yaitu pengetahuan kita terhadap ilmu diksi penting agar dapat terciptanya komunikasi yang efektif dan efisien untuk menghindari kesalahan saat berkomunikasi. Pemilihan kata yang tepat merupakan salah satu sarana pendukung dan penentu keberhasilan saat berkomunikasi. Pemilihan kata atau diksi yang baik dan benar tidak hanya digunakan saat berkomunikasi saja. Pemilihan kata yang benar juga dapat digunakan di dalam menulis karya ilmiah dan tulisan-tulisan akademik lainnya. Dalam bahasa tulis, pilihan kata atau diksi mempengaruhi pembaca mengerti atau tidak dengan kata-kata yang kita pilih. Lanjut, diksi dalam tulisan akademik. Istilah diksi atau pilihan kata sering diartikan sebagai kegiatan memilih kata. Ingat, kegiatan memilih kata. Kegiatan untuk menemukan kata yang paling tepat sesuai dengan makna dan konteks pemakaiannya. Pemilihan kata berkaitan dengan tindak tutur dan tata silaturahmi mewakili ide serta gagasan seseorang. Ketidaksesuaian pilihan kata dapat menyebabkan terganggunya komunikasi antar penulis dan pembaca. Tidak jarang ide yang hendak disampaikan menulis menjadi tidak jelas, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Untuk menghindari kesalahpahaman diperlukan diksi atau pilihan kata. Sebuah diksi yang baik perlu memperhatikan ketepatan, kecermatan, dan keserasian. Ketiga karakteristik ini menjadi hal penting bagi kita dalam menggunakan diksi. Baik, di materi kita kali ini saya akan menjelaskan satu demi satu. Pertama, ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan seseorang menentukan kata yang secara tepat mewakili gagasan yang hendak disampaikan untuk dirangkaikan dalam satu kalimat. Dengan kata lain, kata yang dipilih tidak menimbulkan kerancuan atau kekaburan, sehingga gagasan makna yang dipahami pembaca sama persis dengan gagasan yang hendak disampaikan oleh penulis. Ketepatan pilihan kata semacam ini dapat diperoleh jika penulis memahami makna setiap kata secara tepat dan memahami pula perbedaan antara makna dasar atau denotatif dan makna tambahan konotatif dari setiap kata yang dipergunakan. Kedua, kecermatan. Kecermatan adalah
Kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan. Kecermatan berarti menghindari penggunaan kata yang mubazir dengan menghindari hal-hal berikut. Penggunaan kata yang bermakna jamak secara berganda. Contoh, buku-buku itu telah disimpan ke dalam rak dengan sangat rapi. Penggunaan kata yang mempunyai kemiripan makna atau fungsi secara bercanda. Contohnya, tumpah ruah penonton pertandingan bola kaki itu. Penonton tidak bisa digantikan sebagai pemirsa. Penggunaan kata yang tidak diperdulikan. Contoh, setelah kami mengetahui siapa pelakunya, dia pergilah untuk menutupi kesalahannya. Jadi di situ itu kayak tidak ada diksi yang tidak diperlukan sama sekali. Lanjut, ketiga, keserasian. Keserasian adalah kemampuan menggunakan kata sesuai dengan konteks atau situasi pemakaiannya. Yang dimaksud dengan konteks adalah kelasiman penggunaan kata tertentu dalam kelompok kita, sekalipun terdapat kata-kata lainnya yang bersinonim. Sedangkan yang dimaksud dengan situasi adalah kelasiman penggunaan kata-kata tertentu yang penulisan atau pembicaraan sesuai dengan suasana dan status sosial pembaca atau pendengar. Contoh, saya minta Bapak bersedia memberi izin kepada kami. Itu salah. Yang benar, saya mohon Bapak bersedia memberi izin kepada kami. Setelah kalian membaca materi di atas, perlu diketahui bahwa untuk memenuhi syarat ketepatan, kecermatan, dan keserasian tersebut, di dalam pemilihan kata ada kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan. Kaidah diksi. Diksi dalam kaidah makna. Kaidah makna mengacu pada persyaratan ketepatan pilihan kata sebagai lambang objek, pengertian, atau konsep. Kata adalah bunyi bahasa yang dapat didengar atau diucapkan. Jika seseorang membaca atau mendengar sebuah kata, maka akan timbul gambaran tentang kata tersebut. Kaidah makna berkaitan dengan homonim, homofon, dan homograf. Makna konotasi dan denotasi, kata abstrak dan konkret, umum dan khusus, luas dan sempit, kata populer dan ilmiah, jargon, serta kata serapan kata asing, sinonim, homofon, dan homograf. Dalam melambangkan konsep kata, idealnya satu konsep untuk kata agar mengurangi kesulitan komunikasi. Namun kenyataannya tidak demikian, sehingga hubungan kata dan makna sering menjadi rumit. Sinonim adalah kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau mirip. Misalnya, muka sama dengan paras, sama dengan wajah, dan sama dengan tampan. Homofon adalah kelompok kata yang mempunyai kesamaan huruf atau kesamaan bunyi. Misal, buku atau kitab. Buku bagian dari ruas, tampang atau muka, tampang atau bibir, atau bibit. Homograf disebut kelompok kata yang mempunyai kesamaan huruf tapi pengucapannya berbeda. Teras, inti diucapkan keras dan teras. Beranda diucapkan lemah. Sedang, tangis, dan sedan, mobil. Makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi ialah objektif, konseptual, dan sebenarnya. Bahasa Indonesia keilmuan menggunakan makna denotasi karena secara eksplisit makna denotatif dapat diukur, dapat dibatasi, dan merupakan hasil observasi. Makna konotasi ialah makna tambahan, sikap sosial, dan pribadi. Misalnya, kata wanita dan perempuan.
Secara etimologi, kata perempuan berasal dari kata empu dengan mendapat prefiks per dan surfiks an. Empu memiliki arti gelar kehormatan yang berarti tuan, sementara kata wanita berasal dari bahasa Belanda wanito yang artinya pemuas nafsu birahi, laki-laki. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua kata tersebut memiliki konotasi yang berbeda. Kata abstrak dan konkret. Kaidah-kaidah tersebut adalah kaidah makna, kaidah kalimat, kaidah sosial, dan kaidah karang-mengarang. Kaidah makna mengacu kepada persyaratan ketepatan pemilihan kata sebagai lambang objek, pengertian, atau konsep. Dengan demikian, kaidah makna berkaitan dengan sinonim, makna denotasi dan konotasi, kata abstrak dan konkret, kata umum dan khusus, kata populer dan ilmiah, dan lain sebagainya. Diksi dalam kaidah sintaksis. Kaidah kalimat mengacu pada makna dan pemakaian kata-kata dalam konteks tertentu. Artinya kata-kata itu digunakan dalam hubungan yang lebih luas, misalnya hubungan dalam konteks kalimat, paragraf, dan wawancara. Hal ini berhubungan dengan kelasiman yang berlaku di dalam pemakaian suatu bahasa. Kelasiman tersebut dikaitkan dengan konteks yang mencangkup situasi verbal. Pada kondisi suatu kata yang dipergunakan, kata yang sama dapat mempunyai makna berbeda apabila kondisinya berbeda. Kata-kata raya, agung, besar dipergunakan dalam konteks yang berbeda. Misalnya, hari raya Idul Fitri tidak diucapkan atau ditulis hari besar Idul Fitri. Demikian juga, jaksa agung tidak diucapkan atau ditulis jaksa raya. Hal tersebut menunjukkan bahwa makna kata baru jelas jika digunakan dalam kalimat atau konteks verbalnya, yaitu dengan kata-kata yang mendahulunya. Contoh, mereka mengikuti perlombaan jalan cepat. Mereka cepat lebih disukai orang desa. Mereka berangkat dengan kereta cepat. Selain kaidah sintaksis, juga berkaitan dengan frase. Dalam hal ini, pilihan kata mensyaratkan keberterimaan secara logis. Contoh, terdiri atas bukan terdiri dari, dan bukan antara dengan, disebabkan oleh bukan disebabkan karena. Diksi dalam kaidah sosial. Kaidah sosial berkaitan erat dengan persyaratan kesesuaian pemilihan kata. Kata-kata yang dipilih harus disesuaikan dengan lingkungan pemakai, terutama yang terkait dengan nilai-nilai sosial tertentu. Nilai sosial erat hubungannya dengan kesantunan berbahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Sehubungan dengan kesantunan berbahasa, setiap masyarakat memiliki aturan yang berbeda. Namun, dalam pembahasan ini, kesantunan bahasa Indonesia baik dalam konteks nasional maupun konteks kedaerahan. Contoh, sampean tidak boleh dikatakan untuk orang yang lebih tua. Dan jika kita mahasiswa tidak boleh mengatakannya kepada dosen. Aku tidak boleh digunakan kepada orang yang lebih tua. Kesimpulan, istilah diksi atau pilihan kata sering diartikan sebagai kegiatan memilih kata untuk menemukan kata yang paling tepat sesuai dengan makna dan konteks pemakaiannya. Diksi dapat digunakan apabila kaidahnya mencangkup ketepatan, kecermatan, dan keserasian,
sesuai konteks yang ada. Diksi dapat berkaitan dengan sinonim, homofon, homograf, denotatif, konotatif, kata abstrak dan konkret. Pemakaian kata-kata yang mengacu pada konteks tertentu, artinya kata-kata tersebut dapat digunakan dalam hubungan yang lebih luas. Kaidah sosial berkaitan erat dengan persyaratan kesesuaian pemilihan kata. Kata-kata yang dipilih harus disesuaikan dengan lingkungan pemakai, terutama yang terkait dengan nilai-nilai sosial tertentu. Nilai sosial erat hubungannya dengan kesantunan berbahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.